dan memuliakan nama Tuhan, aku ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Kita semua percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, amin. Besar dari yang kuharapkan, lebih dari segala yang telah kulihat. Dia memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Mari sama-sama kita katakan lagu ini dari awal. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Dia memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Teman-teman masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kan? Mari sama-sama kita lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan
setiap anak-anakmu, setiap jemaat yang ada, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik Tuhan apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teens, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan kalian hari ini. So hari ini kita bakal ada Teens Talk mengenai tentang dreams. Nah kita akan sama-sama nanti bahas tentang dreams. Nah menurut kalian sendiri nih, dreams itu apa sih? Oke, kalau dreams menurut aku adalah cita-cita yang harus kita miliki sedari dini dan nanti akan kita capai di masa depan. Nah, untuk mencapai cita-cita kita atau mencapai dreams kita perlu melihat 4 hal. Yaitu yang pertama adalah lihat ke dalam. Maksudnya lihat ke dalam apa sih? Adalah melihat kemampuan dalam diri kita atau talenta atau bakat yang Tuhan kasih di hidup kita. Gitu. Misal jago gambar, jago bernyanyi, atau jago berhitung dan sebagainya gitu ya. Nah selanjutnya adalah melihat keluar. Yaitu melihat perkembangan saat ini. Teman-teman kalau lihat perkembangan saat ini kita ngelihat adalah perkembangan internet yang sangat begitu cepat. Misalnya kayak kita belajar online mungkin terus dapat informasi lebih cepat dan sebagainya. Tapi di balik itu semua kita juga bisa dapat informasi yang kita mau gitu. Misalnya kita tadi disebutkan misalnya jago gambar. Nah untuk jago gambar ini kan kita perlu yang namanya latihan. Nah latihan ini kita bisa dapat melalui apa? Internet teman-teman. Yes, buka YouTube. Kita buka YouTube, kita latihan. Kita coba cari tutorial gimana cara gambar yang bagus. Atau misalnya kita mau hebat dalam bernyanyi. Seperti misalnya kita cari di YouTube gitu. Teknik-teknik bernyanyi yang benar gitu. Nah itu adalah lihat keluar. Kalau kita selanjutnya adalah lihat ke depan. Artinya tadi kan kita udah lihat ke dalam, melihat potensi dalam diri kita, terus kita lihat keluar perkembangan kita saat ini dan apa yang kita pelajari. Selanjutnya adalah lihat masa depan. Itu adalah langkah kita untuk mengaplikasikan yang tadi kita udah belajar, yang udah kita ketahui nih bakat kita gitu. Selanjutnya adalah mengaplikasikan di masa depan nanti. Dengan apa misalnya? Dengan kita tahu mau jadi apa gitu. Dengan kita misalnya jago gambar dan kita tadi udah belajar gambar. Ke depan mungkin kita mau jadi desainer atau interior designer. Atau misalnya kita jago berhitung. Kita mau jadi seorang akuntan gitu ya. Jadi kita pada saat lihat ke depan kita tahu nih kita mau jadi apa. Nah tapi bukan sampai di situ aja teman-teman. Langkah-langkah kecilnya apa? Dari kita mungkin saat-saat ini. Saat-saat mungkin kayak waktu kita. Mungkin kan sekarang lagi pandemi nih. Belajar di rumah gitu ya. Mungkin banyak waktu yang luang gitu. Kita bisa pakai untuk apa? Untuk mengenal diri kita dan belajar hal-hal baru. Atau belajar hal-hal yang kita suka gitu. Nah tapi juga ketika kita ngelihat ke depan kita pikirin apa? Sekolah, bener gak? Kita pikirin sekolah. Mungkin kalian saat ini kan masih SD mau ke SMP. Mungkin masih belum tentu, masih belum terlalu memilih lah ya. Tapi ketika kalian mau masuk ke SMA itu kan kalian udah milih tuh. Kalian mau jadi anak IPA atau anak IPS. Nah kedua-keduanya ini kan sama-sama punya karakteristiknya masing-masing. Kalau kita masuk IPA identiknya itu biasa masuk apa? Dokter. Kalau kita masuk menjadi anak IPS yang belajar soshum itu biasa belajar mengenai manajemen, akuntansi, geografi dan sebagainya gitu. Nah tapi setelah kita udah bersekolah juga nih, misalnya kita masuk anak SMA atau SMA IPA ataupun SMA IPS, di perkuliahan kita juga harus milih lagi. Nah tapi untuk perkuliahan ini kalian jangan pas mau kuliah ibaratnya udah 1 bulan gitu atau apa ya udah deket-deket waktunya mau kuliah baru kalian mikirin mau jurusan apa. Tapi ketahuilah dari sekarang gitu dengan apa? Dengan tahu bakat kita, dengan tahu talenta kita. Dan nanti ketika nanti kita ke sekolah tinggi gitu ya, perguruan tinggi, kuliah, kita udah gak bingung lagi nih untuk milih jurusan karena kita udah tahu passion kita sedari dini
gitu. Nah selanjutnya ketika kita udah tahu passion kita, udah tahu cita-cita kita yang mau kita capai di masa depan, selanjutnya adalah melihat hambatan. Melihat hambatan dalam kita mencapai cita-cita tersebut. Misal aku ambil contoh sebagai dokter. Ya, mungkin hambatannya secara internal mungkin dalam diri kita mungkin kita kurang memahami pelajaran gitu ya. Kurang memahami pelajaran yang hitung-hitung gitu, agak susah gitu. Nah, kita harus apa? Kita harus belajar lebih giat gitu agar kita mencoba untuk memahami dan yang pasti juga dengerin guru pas lagi ngejelasin, jangan lagi online gitu ya. Karena lagi online malah tiba-tiba gak tahu kemana gitu. Nah terus juga misalnya secara eksternal itu yang di luar dalam kendali diri kita, misalnya apa? Biaya. Mungkin emang iya tuh bener banget biaya kuliah kedokteran itu memang mahal guys. Tapi kita kan bisa gitu ibaratnya kuliah sambil kerja. Itu juga menjadi opsi gitu untuk mungkin finansialnya yang mungkin agak kurang gitu. Nah habis itu kita mungkin apa cita-citanya sebagai desainer, interior designer. Hambatan kita, Kak aku gak punya alat-alat gambar yang bagus Kak, aku gak punya alat-alat gambar yang keren-keren Kak. Jangan cuman berhenti di situ teman-teman. Jangan menyerah karena keadaan, karena ngelihat oh kita gak seberuntung misalnya, gak seberuntung mereka yang bisa beli alat-alat bagus. Tapi kita start with a little things gitu ya. Kita belajar dari yang simpel-simpel aja gitu. Menggambar juga gak harus langsung full alat-alat bagus. Kita mulai dari sesuatu yang kecil gitu ya teman-teman. Jadi dalam melihat hambatan jangan kita lihat hambatannya terus gitu. Kalau yang aku lihat sih kayak misalnya Daud sama Goliat gitu. Waktu Daud ngelihat Goliat itu kan dia kan raksasa gitu ya, hambatan gitu ibaratnya tantangan. Daud nggak cuma ngeliatin doang kan, tapi ada effort. Nah itulah yang lebih penting gitu. Effort itu lebih penting. Jadi kalian jangan sampai salah fokus, hanya fokus kepada hambatan karena ngelihat tantangan yang ada. Jadinya apa ya, bingung mau ngapain gitu. Coba lihat Daud sama Goliat. Kalau misalnya Daud ketemu Goliat gitu ya, emang badannya kan raksasa tapi Daudnya cuma diem aja. Ya Goliat menang dong. Makanya Daud itu kan punya effort untuk apa? Bikin ketapel, langsung lempar dan tepat sasaran. Nah itu yang lebih penting. Jadi effort kita sedari dini ya kita cicil-cicil gitu. Usaha-usaha kita dalam mencapai cita-cita tersebut dengan apa? Misalnya kita mau jadi penyanyi. Ya kita latihan pelan-pelan. Latihan yang simpel-simpel aja, cari di YouTube. Mungkin terus sama-sama dengerin musik sambil nyanyi gitu. Biar tahu kemampuan kita sejauh mana. Jadi itu aja sih teman-teman mengenai dreams. So sekarang kita langsung aja ke teen stocknya. Kita hitung dari 3, 2, 1. Check it out. Shalom teens. Shalom. Welcome to Teen Stock. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih. Sesi Teen Stock udah beberapa bulan yang lalu. Udah gak ada, sekarang ada lagi nih. Nah di sini aku kedatangan tamu yaitu Jason Gerald. Nah mungkin kalian udah pernah lihat Jason Gerald di YouTube gitu. Misalnya jadi WL atau jadi singer. Nah mungkin tapi ada beberapa teman-teman nih. Mungkin yang belum kenal Jason siapa sih. Terus umurnya berapa sih dan kelasnya berapa. Yuk kenalan nama Jason. Hai, nama aku Jason Gerald, aku umur 12 tahun dan kelas 6. Oke, teman-teman tadi udah kenal ya, udah kenalan ya. Oke, sekarang kita udah saling kenalan, kita langsung mulai aja nih teen stocknya. Oke, yang pertama kita mau bahas tentang dreams. Nah, menurut kamu sendiri nih Jason, cita-cita itu apa sih? Menurut aku cita-cita itu adalah suatu impian atau mimpi gitu. Kayak mimpi nanti besar mau jadi apa. Gitu. Jadi cita-cita itu bisa dikonklusikan itu kayak goals kita lah ya di masa depan gitu yang harus kita capai. Nah, kamu sendiri nih Jason, cita-cita kamu apa sih? Kalau sekarang itu kan aku menjadi penyanyi, tapi aku juga ada hobi menggambar, jadi aku juga mau jadi interior designer. Wis keren ya teman-teman.
udah tahu cita-citanya apa. Nah, pokoknya buat temen-temen tetap harus ngikutin Teen Talk ini sampai habis. Karena pasti akan useful banget buat kita. Nah, tadi kan Jason udah milih menjadi penyanyi dan menjadi interior designer. Kira-kira kenapa sih kamu pilih itu? Kalau penyanyi itu memang dari dulu kan udah kayak suka nyanyi, suka lihat orang nyanyi, dan juga diberikan talenta sama bakat kan dari Tuhan. Nah, abis itu kalau interior designer itu memang dari dulu udah suka kayak menggambar gitu. Untuk kamu suka gambar tuh pertama kali kamu gambar apa? Pasti pada kepo nih. Gambar apa nih pertama kali kok bisa Jason langsung suka gambar gitu? Coba. Kalau nggak salah waktu itu pertama kali kayak gambar Iron Man. Iron Man guys. Jadi kamu lihat di YouTube apa di Google ya gambarnya ya? Lihat YouTube. Lihat YouTube guys. Jadi dia ngeliat ada sosok yang bisa digambar nih. Iron Man, keren kan guys. Teknologi banget gitu. Nah Jason gambar dan sayang sih gambarnya nggak dibawa ke sini gitu. Kalau misalnya mungkin gimana hasilnya? Lumayan lah ya pasti ya. Lumayan. Untuk belajar pertama. Tapi ya pasti lama-lama juga makin bagus. Nanti kita tunggu karya-karyanya Jason berikutnya pastinya. Nah tadi kamu juga milih penyanyi gitu loh. Kalau penyanyi sendiri kamu dari mana gitu? Dari dulu suka lihat orang nyanyi. Lihat orang nyanyinya langsung atau lihat di YouTube kah? Di YouTube. Di YouTube dari umur berapa? Dari umur 4-an. Dari umur 4 tahun. Dan lihat YouTube. Dan lihat YouTube terus lihat orang nyanyi. Nah orangnya itu siapa? Gitu. Orangnya siapa nih? Pada kepo nih. Siapa nih kira-kira nih? Justin Bieber. Justin Bieber. Pasti kalian tahu nih. Mukanya nanti bakal ada nih di sini nih. Nah, oke. Di sini, oke. Nah, oke. Nah, kalian pasti tahu lah Justin Bieber. Nah, di video itu Justin Bieber tuh lagi nyanyi lagu apa? Lagi nyanyi lagu apa? Baby. 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 Yang itu kan? Iya. Nah. Oke, dari umur 4 tahun lihat YouTube, lihat seorang Justin Bieber nyanyi lagu Baby, dari Baby gitu ya, nyanyi terus suka nyanyi tuh kayak Justin Bieber tuh keren banget gitu ya, mungkin pas di video itu juga keren banget. Dan sejak itu suka nyanyi dan tadi juga sejak suka gambar karena iseng aja ya kalau nggak salah ya, iseng. Lagi bosen, tiba-tiba kan kayak mau ambil kertas itu habis itu lihat YouTube. Ya tutup. Oh ada Iron Man gitu ya. Oh langsung mau nyari gitu Iron Man. Aku pertama-tama kayak cari how to draw gitu kan. Habis itu tiba-tiba ada Iron Man gitu. Jadi Oke guys. Tuh jadi kalau kalian lagi bosen tuh harus yang berfaedah teman-teman. Harus yang berproduktif gitu ya. Kayak Jason tuh lagi bosen-bosennya. Ngapain ya? Ambil kertas, cari di YouTube how to draw dan lihat objeknya tuh dia apa, pilih Iron Man. Oke, selanjutnya kamu punya inspirasi gak sih dalam milih-milih cita-cita itu? Ya kalau penyanyi itu ya yang tadi itu. Oh dari ya, Justin dari Bieber. awal itu memang kan lihat YouTube habis itu lihat Justin Bieber kan. Oh oke, inspirasinya dari sana. Habis itu kalau interior designer itu karena papi aku itu juga interior designer. Oh jadi kamu ngelihat look up to papi gitu ya? Iya. Dan kamu pasti pernah dong ngelihat papa lagi kerjain sesuatu desain kan? Dan kamu ngelihat kayak prosesnya tuh kayak kayaknya bagus, kayak enak aja gitu ngelihatnya gitu ya. Iya. Jadi kamu mulai suka. Oh jadi dari situ guys. Jadi inspirasinya berarti ada dari orang tua dan juga dari public figure gitu. Jadi kalian juga mungkin punya inspirasi, mungkin orang tua, mungkin teman-teman atau public figure sekarang ya YouTuber, selebgram atau apapun itu. Pokoknya public figure juga gak semuanya bagus ya. Pasti kita juga harus milih-milih. Kita public figure-nya siapa, kita terinspirasi sama siapa. Karena aku percaya kalau misalnya kita terinspirasi sama seseorang, kita suka sama seseorang, pasti kita mau jadi seperti dia juga dong, kurang lebih gitu. Nah, orang tua kamu tahu gak kalau kamu pengen jadi seorang penyanyi dan interior designer? Tahu.
Oh berarti mama kamu tahu dan papa kamu juga tahu kamu menjadi kedua itu. Iya. Oh. Tahu. Berarti emang dari kecil pun iya ya, dari kecil pun kamu udah disupport sama mama kamu untuk Iya. ngeles dan Udah dilesin. lesin dari penyanyi. Terus kalau papa tahu kamu mau jadi interior designer. Tahu. Terus dia dukung apa? Beli PC. Enggak sih, tapi cuman kayak lihat-lihat gambar aku itu. Oh lihat-lihat gambar. Oke, berarti sering lumayan juga tuh kayak diskusi gitu ya tentang desain. Iya. Desainnya sekarang butuhnya desainnya seperti apa gitu. Gitu. Oh oke. Nah tadi kita udah tahu nih cita-cita Jason. Dia udah tentuin kalau dia mau jadi penyanyi dan interior designer. Nah kira-kira gimana ya caranya supaya itu bisa tercapai gitu untuk jadi penyanyi? Ya harus latihan terus, gak males-malesan, harus fokus. Pokoknya kembangin cita-citanya lah. Oh oke. Jadi jangan latihan gitu. Karena ya aku juga percaya orang yang berbakat kalau nggak latihan ya bakatnya nggak bakal jadi apa-apa. Tapi kalau orang yang darinya nggak bisa apa-apa terus mau belajar, mau latihan dia pasti juga bakal bisa. Jadi talents ya bakal kalah sama yang hard work gitu ya. Oke. Jadi terus kalau misalnya interior designer kira-kira gimana tuh? Sama belajar sekolah mungkin ya, sekolah kuliah gitu. Biar lebih ngedalamin tentang desain itu sendiri gitu ya. Oke, kira-kira ada tantangan gak sih dalam kamu mencapai menjadi penyanyi gitu? Ya kayak tadi kan kalau harus kayak sekolahnya tinggi kan, harus kuliah dan butuh kayak uang banyak kan. Sama kayak aku juga sering kayak males-malesan gitu, nggak fokus. Oh mungkin itu untuk interior designer. Kalau misalnya menjadi penyanyi mungkin tantangannya apa ya? Mungkin kayak yang harusnya kita main gitu, tapi kita pakai waktu untuk latihan. Iya. Itu kan termasuk sebuah tantangan yang harus kita lewatin gitu. Kalau kita mau menjadi ya seorang penyanyi itu, kita harus ngorbanin waktu kita untuk latihan dan sebagainya gitu. Nah terus sejauh ini nih, kamu kan tadi udah ngomong mau jadi penyanyi dan menjadi interior designer. Usaha-usaha apa aja yang udah kamu lakukan untuk mencapai ke sana? Ya dari dulu kan udah dilesin dari umur 5 tahun udah dilesin main drum sama nyanyi kan. Oh main drum juga ternyata ya? Iya. Untuk main drum itu berarti mulai dari 5 dan kenapa kok kamu nggak tulis juga cita-cita kamu jadi drummer padahal sejak dari kecil kamu juga udah disupport drummer gitu? Karena berhenti les drum. Oh berhenti les, berhenti lesnya kapan, dari kapan? Kayaknya pokoknya kayak berhenti tuh kayak kelas 2, habis itu balik lagi. Balik les lagi, oke. Habis itu keluar lagi. Oke, keluar lagi. Oke, tapi kalau misalnya sekarang disuruh main drum, kira-kira kamu bisa gak? Masih bisa gak? Dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Tapi kalau disuruh main lagu Justin Bieber Baby, kira-kira bisa gak tuh? Enggak. Gak bisa ya. Oke, oke. Nah tadi usahanya yaitu ya tadi belajar, terus habis itu latihan, dan juga masih banyak tadi juga yang Jason udah sebutin. Nah kira-kira ada pesan terakhir gak sih buat teman-teman nih yang masih bingung cita-citanya tuh apa gitu. Terus abis itu ada yang udah mungkin udah nemu cita-citanya tapi masih bingung mau ngapain gitu. Kira-kira kamu punya gak sih pesan-pesan untuk teman-teman itu? Ya menurut aku pastinya harus berdoa dulu sama Tuhan, harus minta tuntunan gitu sama Tuhan kan. Habis itu juga cari tahu hobi kamu apa. Misalnya kalau hobi kamu menggambar nih, kamu dalemin hobi itu, kamu cari tahu hal-hal tentang hobi itu. Kan misalnya jadi hobinya itu menggambar, bisa jadi interior designer, arsitek, fashion designer gitu. Oke, jadi kesimpulannya coba kenali lagi diri kamu gitu ya, lebih dalam lagi. Jadi apa potensi kamu, apa bakat kamu, apa kemampuan yang kamu miliki gitu. Dan dengan kamu tahu apa potensi kamu, itu akan memudahkan kamu dalam menemukan cita-cita. Nah ngomongin cita-cita aku juga punya pesan terakhir nih. Dulu aku tuh sempat ditanya
mengenai cita-cita. Yang dulu aku pun sendiri bingung gitu kalau ditanya cita-cita kamu apa gitu. Seumuran Jason aku bingung gitu loh, cita-cita aku apa ya. Dan terlintas di pikiran aku ya aku langsung jawab, aku mau jadi orang yang berguna. Nah terus dijawab sama seseorang ini, jawabnya kalau menjadi orang yang berguna, kunci Inggris juga berguna. Jadi benda di sekitar pun juga berguna kan. Jadi kalau cita-cita itu harus lebih spesifik, maunya jadi apa gitu. Strike to the point gitu loh. Jadi makanya itu kita harus kenalin diri kita. Biar kita tahu apa cita-cita kita. Nah semenjak saat itu ya aku langsung cari tahu apa sih cita-cita aku gitu. Biar aku lebih bisa mengejar goals. Karena goalsnya bukan lagi, udah lebih ini lagi goalsnya mengerucut gitu loh. Jadi udah gak bingung lagi. Kalau ngomongin orang berguna ya semua profesi berguna kan pada umumnya gitu loh. Jadi semenjak saat itu ya aku lebih berpikir tentang cita-cita. Jadi penting banget guys untuk tahu apa cita-cita kita. Karena dreams ini juga apa ya, kalau kita hidup punya mimpi gitu, punya dreams, kita punya purpose ya gak sih? Yeah. Punya tujuan gitu. Kalau misalnya kita hidup cuma sekedar hidup dan gak punya mimpi, kayaknya ya kayak gak ada tujuan gitu mau kemana gitu. So ya inilah pesan terakhir dari aku dan Jason. So mungkin kita bisa belajar banyak pastinya di Teen Talk kita kali ini tentang dreams. So hopefully this is gonna be useful and goodbye guys. God bless you. Bye.